Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Devi Ferdiansa MKom selaku dari dosen mata kuliah APSI atau Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Kami dari kelompok 6 kelas 12 4C03 UPSI Cimone Tangerang. Di sini kami akan mempresentasikan tugas, yang mana tugas ini adalah sebagai tugas pengganti UAS dengan tema judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Inventory. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Syahrial Irsyad Indra Kutam, yang kedua saya sendiri Muhammad Subahri, yang ketiga ada Faujan Yusuf Habibi, yang keempat ada Rekti Sangrilana Putra, yang kelima ada Anita Putiati, yang keenam ada Arya Winada, yang ketujuh ada Pebi Suci Kasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugasan berikutnya. Di sini ada bab pertama. Bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, permasalahan, deskripsi produk, keuntungan yang diharapkan, dan perencanaan aktivitas secara global. Dan bab keduanya menjelaskan tentang analisa sistem berjalan, analisa kebutuhan sistem, desain sistem, pembuatan kode program, pengujian dan pemeliharaan. Dan di bab ketiganya ada kesimpulan dan saran. Untuk latar belakang, yang pertama di sini ada teknologi berkembang pesat. Jadi maksudnya ini suatu pengaksesan data dan informasi yang tersedia dapat berjalan secara cepat, efisien dan akurat. Yang kedua, banyak pekerjaan dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem informasi ini, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara cepat dan tepat, sebab di dalam sistem informasi tersebut dapat dijangkau melalui software yang digunakan. Dan yang ketiga, mengetahui stok barang di gudang. Jadi maksudnya ini suatu karyawan jika ingin mencari suatu barang, maka dapat membantu perusahaan mengetahui barang tersebut berdasarkan histori, berapa banyak barang yang masuk dan berapa banyak barang yang keluar. Dan yang keempat, butuh waktu lama dalam pembuatan laporan. Jadi maksudnya ini jika seorang karyawan ingin membuat laporan dengan logbook atau kertas, memiliki banyak kekurangan dengan sistem informasi, laporan didapat diberikan secara cepat dan akurat sesuai keperluan perusahaan. Jadi perbandingan antara pembuatan laporan dengan logbook dan sistem itu perbandingannya beda jauh. Permasalahan di sini, sistem yang masih menggunakan manual akan sangat menyusahkan bagi para pegawai karena masih harus menggunakan kertas atau dokumen. Jadi jika seorang karyawan ingin membuat suatu sistem atau laporan menggunakan kertas atau dokumen itu sangatlah lama pembuatannya. Yang kedua, dengan sistem yang terkomputerisasi bisa membantu menyelesaikan tugas lebih cepat bila dibandingkan dengan sistem yang manual. Yang ketiga, ini keunggulan yang dimaksud di sini adalah efisien biaya waktu dan tenaga dengan hasil pekerjaan yang akurat. Jadi perbandingan antara pembuatan sistem dengan manual itu beda dan juga memakan waktu kalau kita membuat laporan dengan menggunakan kertas. Kalau dibandingkan dengan laporan dengan membuat sistem, sangatlah cepat. Deskripsi produk atau service. Di sini ada data barang, data satuan, jumlah barang masuk, transaksi barang masuk dan keluar. Ada data barang masuk, ada data barang keluar, jumlah barang keluar, dan invoice. Jadi maksudnya ini deskripsi produk service ini maksudnya adalah data barang. Jika barang tersebut akan masuk, kita bisa melihat barangnya, apakah packingnya dari untuk masuk ke barang apakah benar-benar bagus dan rapi. Data satuan
Jadi kita melihat satuannya apakah satuan ini picis ataupun untuk jumlah barang masuk. Kita bisa melihat berapa barang masuk ke gudang misalnya gitu, berapa barangnya, ada berapa gitu. Dan transaksi barang masuk dan keluar kita bisa bisa menggunakan kasir untuk berapa jumlah barang masuk dan keluar untuk penghitungan jumlahnya. Di sini ada data barang masuk. Data barang masuk ini maksudnya adalah kita bisa melihat ID barang masuk. Nah, setelah itu ID barang tersebut kita masukkan ke sistem apakah barang tersebut sudah dimasukkan. Dan data barang keluar ini juga sama seperti data barang masuk, seperti itu. Jadi kita memasukkan ID barang tersebut, kita masukkan ke sistemnya. Dan jumlah barang keluar ini maksudnya berapa jumlah barang keluar untuk diambil oleh seorang customer. Invoice ini adalah suatu pencetakan data. Datanya ini apakah akurat, benar, berapa jumlahnya, berapa picisnya, satuannya apa, seperti itu. Oke, cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Baby Suci.
hati-hati akan membahas tentang IRD, di sana Design System Database atau IRD, Entity Relationship Diagram. Pada IRD ini terdapat 5 tabel, yaitu tabel user, tabel barang masuk, tabel satuan, tabel barang keluar, dan tabel upload gambar. User di sini memiliki atau menginput atau mengupload gambar user. Gambar user di sini ada atribut ID, username user, nama file, ukuran file. Dan user sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu ID, username, email, password, role, host, login. User memiliki atau menginput tabel barang keluar. Tabel barang keluar ini memiliki beberapa atribut, ID transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode barang, nama barang, satuan, dan jumlah. Tabel barang keluar juga memiliki satuan. Satuan ini ID-nya adalah ID satuan, kode satuan, dan nama satuan. User memiliki satuan. Dan user memiliki atau menginput tabel barang masuk. Tabel barang masuk ini memiliki beberapa atribut, yaitu ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, satuan, dan jumlah. Selanjutnya adalah Reasoning Database atau LDS. Di sini Logical Record Structure. Dari kelima tabel ini, tabel user, tabel barang masuk, tabel upload gambar, tabel satuan, dan tabel barang masuk. User di sini mengupload gambar user. Ada ID, username, user, nama file, dan ukuran file. User menginput tabel upload gambar, lalu user menginput tabel satuan. User menginput tabel barang masuk, ada ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, satuan, dan jumlah. User menginput tabel barang keluar, ada ID transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode barang, dan nama barang, satuan, dan jumlah. Selanjutnya adalah spesifikasi file. Spesifikasi file tabel barang masuk itu ada beberapa elemen. Yang pertama, elemen data ID transaksi. Nama feednya ID transaksi, tipenya adalah varchar, size-nya adalah 50, keterangannya memiliki. Lalu elemen data tanggal, nama feednya tanggal, tipenya varchar, size-nya 20, keterangannya tidak ada. Elemen data kode barang, nama feednya kode barang, tipenya varchar, size-nya 100. Elemen nama barang, tipenya varchar, size-nya 100. Elemen data satuan, nama feednya satuan, varchar, tipenya varchar, size-nya 50. Lalu jumlah varchar 10. Lalu spesifikasi file tabel user. Di sini ada spesifikasi file tabel user. Elemen data ID user, nama fieldnya adalah ID, tipenya integer, ukurannya 12, keterangannya adalah primitif. Elemen data username, nama aktifnya username, tipenya adalah varchar, ukuran 100. Nama elemen data email, tipenya adalah varchar, size-nya 100. Lalu elemen data password, nama feednya password, tipenya varchar, size-nya 100. Nah, elemen data role, nama feednya role, tipenya adalah tiny, size-nya adalah 4. Lalu elemen data list login, nama feednya list login, tipenya adalah varchar, size-nya 20. Untuk
adalah spesifikasi file tabel barang keluar. Ini elemen datanya ada 8. Yang pertama adalah ID barang keluar, nama fieldnya ID, tipenya adalah integer, size-nya 10, keterangannya adalah primary key. Lalu elemen data ID transaksi, nama fieldnya ID transaksi, tipenya varchar, size-nya 50. Elemen data tanggal masuk, nama fieldnya tanggal masuk, tipenya varchar, size-nya 20. Elemen data tanggal keluar, nama fieldnya tanggal keluar, tipenya varchar, size-nya 20. Elemen data kode barang, nama fieldnya kode barang, tipenya varchar, size-nya 1. Elemen data nama barang, nama fieldnya nama barang, tipenya varchar, size-nya 1. Elemen data satuan, nama fieldnya satuan, tipenya varchar, size-nya 50. Elemen data jumlah, nama fieldnya jumlah, tipenya varchar, size-nya 10. Lalu kemudian spesifikasi file dari tabel barang masuk dan tabel output gambar receipt. Dari tabel barang masuk di sini ada 3 elemen data. Yang pertama adalah ID satuan, nama fieldnya ID satuan, tipenya integer, size-nya atau ukurannya 11, keterangannya adalah primary key. Lalu elemen data kode satuan, nama fieldnya kode satuan, tipenya varchar, size-nya 100. Elemen data nama satuan, nama fieldnya nama satuan, tipenya varchar, size-nya 100. Kemudian spesifikasi file tabel output gambar user, yaitu ada 4 elemen. Yang pertama adalah ID output gambar, nama fieldnya ID, tipenya integer, size-nya 11, dia adalah primary key. Elemen data usernya, nama fieldnya username user, tipenya varchar, size-nya 100. Nama data elemen data nama file, nama fieldnya adalah nama file, tipenya varchar, size-nya 100. Elemen data ukuran file, nama fieldnya ukuran file, tipenya varchar, size-nya 4. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Halo, dengan Syahrial Irsyad di sini. Saya akan melanjutkan presentasi untuk tugas mata kuliah APSI. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang slide desain antarmuka atau sering kita sebut sebagai interface. Sebelum kita masuk ke dalam slide-nya, saya akan menjelaskan apa itu interface. Interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user atau admin berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layar. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface ini adalah untuk meningkatkan usability dan tentunya experience bagi semua penggunanya. Lanjut kita ke dalam slide yang telah dibuat. Kita dapat melihat ada 2 tampilan pertama sebelum kita masuk ke dalam website. Sebelumnya kita membuat, website ini menggunakan desain yang sangat-sangat minimalis. Dan yang pertama di sebelah kiri ada halaman register. Halaman register ini mengharuskan seseorang yang ingin melihat atau masuk ke dalam aplikasi atau website kami, itu harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasinya, kita bisa memasukkan data-data sebagai berikut, ada username, email, password, dan juga kontrol password sebagai memastikan untuk password yang sebelumnya adalah benar. Setelah terregistrasi, seorang user dapat melakukan login. Dan di sebelahnya ada prototype halaman login. Di dalam ini kita dapat memasukkan username dan password tentunya yang sudah terregistrasi ke dalam website kita. Dan setelah ini dapat melakukan proses login. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman ini kita dapat melihat ada 2 tampilan. Yang pertama, yang tampilan sebelah kiri adalah prototype halaman utama seorang admin. Nah, di dalam halaman utama ini kita dapat melihat, ada navigasi bar yang di sebelah kiri. Yang pertama di situ adalah profil seorang admin tersebut, kemudian ada, option dashboard, forum, dan di dalamnya ada poin tambahan barang masuk, tambah satuan barang, kemudian ada option table, tabel barang masuk, tabel barang keluar, tabel satuan, kemudian ada option profile dan users. Tentunya karena ini adalah, account dari seorang admin, maka
Di sini ada option tambahan yaitu user. User ini gunanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi di sini saya akan jelaskan singkat kalau user adalah option yang dapat merubah atau memasukkan data seorang seorang user lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh admin atau mendaftarkan. Kemudian di tengah sini kita dapat melihat option ada stok barang gudang, stok barang keluar, user, dan juga invoice. Kembali lagi karena ini adalah halaman utama untuk admin. Dalam sini ada user management. Nantinya akan digunakan oleh seorang admin ini untuk memanage siapa saja yang sudah masuk atau mengupdate data-datanya. Kemudian kita lihat di sebelahnya ada prototipe halaman tambahan barang masuk pada admin. Nah, ini barang tersebut hanya dimasukkan oleh admin. Tambah barang data, dia masuk di dalam option form, tambah barang masuk. Kemudian untuk barang masuk tersebut kita perlu memasukkan ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, satuan barang, dan jumlah. Apabila semua telah terisi dan telah terisi penuh dan juga benar, kemudian kita klik submit, maka data tersebut sudah tersimpan ke dalam database. Apabila kita ingin melihat list barang atau data-data barang yang sudah ada di dalam database ini atau aplikasi ini, kita tinggal klik lihat list booking. Ataupun apabila ada kesalahan dalam pengetikan atau penginputan dalam data-data barang masuk ini, kita tinggal klik reset, maka semua akan kembali ke awal atau kosong. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada form tambah satuan barang. Di dalam sini kita dapat menambahkan satuan barang. Yang pertama data yang harus diisi adalah kode satuan, nama satuan barang tersebut. Sama seperti tadi pada form tambah barang masuk, ketika data semuanya telah terisi, maka kita dapat melakukan submit. Namun jika data-data ini tidak terisi atau salah satunya tidak terisi, maka sistem kami akan menolak. Lanjut, apabila kita ingin menghapus atau salah pengetikan atau spellingnya, kita tinggal klik reset, maka semuanya akan kembali ke dalam kosong atau clear. Di sini pun kita tambahkan lihat list barang yang sudah dimasukkan ke dalam database atau aplikasi kami. Lanjut di sebelahnya ada tabel barang masuk. Tabel barang masuk ini untuk memberitahu barang mana saja yang sudah masuk ke dalam gudang kita atau database kita. Nah, ini terusan dari lihat list barang yang tadi. Nah, tabel barang masuk, kita dapat melihat beberapa barang-barang yang sudah masuk ke dalam gudang kita. Di dalamnya ada yang pertama nomor, data transaksi, tanggal masuk barang, kode barang, nama barang, satuan, jumlah barangnya, dan juga kita dapat melakukan perubahan. Dalam hal ini ada update, ada delete untuk menghapus, atau untuk mengeluarkan, atau untuk keluarkan. Nah, keluarkan ini adalah proses selanjutnya dari barang masuk. Kemudian tampilannya sendiri dapat kita atur. Tinggal diklik di sini. Di sini kita bisa menampilkan satu atau bahkan lebih untuk barang-barang yang sudah masuk ke dalam gudang atau database kami. Kemudian kita juga menambahkan tambah data barang masuk. Nah, di sini juga kita bisa langsung mengklik tambah data barang masuk. Lanjut ke halaman berikutnya. Untuk yang pertama ada halaman tabel barang keluar. Nah, ini lanjutan dari tadi barang yang masuk ya. Di dalam tabel barang keluar tersebut, sama seperti yang tadi akan tercantum data-data barangnya. Yang pertama adalah nomor, data transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode barang, nama barang, satuan barang, jumlah barang tersebut, dan apabila barang ini ingin dikeluarkan atau ada transaksi, maka kita dapat mencetak invoice. Nah, invoice terbit merupakan proses selanjutnya atau keluaran dari sistem tersebut.
atau data transaksi ini setelah selesai, apabila setelah terbit invoice-nya. Kita pun dapat membuat invoice manual, tidak hanya invoice yang lewat dari sistem, tapi juga bisa melakukan invoice manual. Lanjut dari tabel satuan. Tabel satuan, di dalamnya ada nomor, kode satuan, nama satuan, update, dan juga delete. Nah, update di sini juga sama fungsinya untuk merubah data-data yang sudah masuk, bisa itu ada perubahan nama, perubahan kodenya, dan sebagainya. Ataupun kita dapat menghapus datanya dengan option delete. Dilanjut ke halaman selanjutnya. Di sini kita dapat melihat prototipe halaman profile admin. Nah, optionnya kita tinggal klik di navigasi barnya bagian profil ataupun diklik langsung di admin di atas ini. Di dalam halaman profile admin ini, kita dapat merubah data-data admin atau memasukkan data-data admin. Yang pertama adalah data username dari admin, emailnya, kemudian password, confirm password, dan mengganti foto. Setelah data-data ini terisi ataupun data-data tersebut telah terisi dan ingin dirubah, maka kita tinggal klik submit. Kemudian data-data yang sudah ada ini atau yang belum ada baru terisi akan langsung terisi. Lanjut ke prototipe halaman tabel user pada admin. Sudah dijelaskan tadi di awal bahwa ini adalah akun admin. Maka admin ini dapat memanage usernya. Nah, di sini telah ditampilkan ada nomor, username, email, dan role-nya atau aturannya sebagai siapakah akun tersebut, atau sebagai admin atau sebagai user biasa. Nah, di sini admin berhak untuk menambahkan atau mengurangi atau mengupdate data-data dari para usernya atau bahkan dari admin yang lain. Apabila ingin menambahkan data, tinggal klik di sini. Atau ingin mencari menggunakan username atau email, kita tinggal klik di kolom user tersebut dan klik enter. Maka data yang akan kita cari akan tertampil. Yang selanjutnya adalah prototipe halaman tambahan user pada admin. Nah, tambah user. Tambah user ini sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apabila admin ingin menambahkan user di dalam database ini, admin tinggal mengklik tambah user. Ya, isinya kita bisa lihat ada username, email, password, confirm password, dan role. Role ini menandakan bahwa akun tersebut milik user biasa atau admin. Selanjutnya, untuk prototipe halaman utama user biasa. Maka seperti ini untuk tampilan bagi user biasa. Nah, lanjut kita ada prototipe halaman tabel barang masuk pada user biasa. Berbeda dengan admin, di sini user biasa hanya ada nomor ID transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, satuan, jumlah, update, delete, dan keluar. Kemudian untuk halaman tabel barang keluar pada user biasa, ini hampir sama dengan admin tadi. Dan apabila kita klik invoice, maka invoice-nya akan terbit, ataupun kita ingin membuat invoice manual, tinggal klik invoice ini. Dan ini menandakan bahwa sistem kita sudah selesai dengan keluaran itu, dengan keluarannya adalah invoice. Dan yang terakhir, ini prototipe halaman setting pada user biasa. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang user apabila ia ingin merubah datanya. Yang pertama username, new password, atau confirm password. Dan tinggal mengisi data tersebut, lalu mengetik update password. Serta secara otomatis data-data yang dia miliki sebelumnya akan berubah. Baik, cukup sekian dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman satu kelompok saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Winada. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di part yang kedua, yaitu mengenai struktur navigasi. Nah, sudah dibahas pada presentasi yang sebelumnya bahwa usernya di sini ada dua, yaitu user admin dan user biasa. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan struktur navigasi untuk user admin. Pertama, ketika admin berhasil login menggunakan username dan password, maka akan langsung masuk ke halaman utama atau dashboard atau home. Nah, ketika admin sudah berada di dashboard, maka admin bisa langsung mengakses menu-menu yang ada pada web tersebut. Nah, di web gudang ini ada beberapa menu, yaitu form, label, profile, user. Nah, di dalam menu form ini ada submenu lagi, yaitu input barang masuk dan input barang satuan barang. Kemudian pada menu table ada submenu barang masuk, submenu barang keluar, dan submenu satuan barang. Kemudian pada menu profile, nanti admin dapat melakukan ubah password dan ubah gambar. Pada bagian user nantinya ada fitur untuk tambah, update, dan delete. Nah, pada struktur navigasi ini, admin bisa melakukan pengaksesnya secara bebas. Jadi maksud dari struktur navigasi ini adalah sebagai alur kerja dari suatu sistem tersebut, jadinya nantinya dapat membantu untuk penjelajahan situs web tersebut. Nah, jadi untuk di struktur navigasi yang ini bisa diakses secara bebas atau random, jadi nantinya admin tidak harus terikat dengan jalur yang sebelumnya. Jadi semisal admin mengakses menu table, menu form, jadi bisa saja nanti admin langsung masuk ke menu profile bisa, atau enggak dari table terus admin mau logout bisa. Jadi tidak harus urut dari table form langsung dari menu form langsung ke menu table, dari table langsung ke profile, dari profile langsung ke user, tidak. Jadi menu-menu yang ada di sistem ini bisa diakses secara bebas. Untuk yang selanjutnya adalah struktur navigasi pada user biasa. Sistemnya dia sama seperti struktur navigasi pada admin, yaitu dia bisa diakses secara bebas, jadi tidak terikat dengan jalur yang sebelumnya. Jadi ketika user biasa sudah berhasil melakukan login menggunakan username dan password, nantinya akan masuk ke dashboard atau halaman utama. Kemudian untuk di user biasa ini fiturnya tidak banyak seperti yang ada pada di halaman admin, yaitu hanya terdapat menu table dan setting. Nah, di dalam menu table ini ada submenu barang masuk dan submenu barang keluar. Kemudian pada setting nantinya user biasa dapat melakukan ubah password. Nah, ketika user admin ini mengakses menu table, nantinya dia tidak harus langsung masuk ke setting atau dari setting langsung ke logout. Jadi dia bisa mengakses secara bebas. Misal admin mengakses table, terus dia mengakses submenu barang masuk, terus semisal dia selesai dan ingin melakukan logout, bisa saja. Jadi tidak harus urut dari table setting logout. Jadi bisa dilakukan secara bebas. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan melanjutkan membahas tentang pembuatan kode program. Nah, di sini saya menjelaskan untuk hasil screenshotan programnya. Untuk yang pertama ada halaman register, di mana halaman register ini dilakukan untuk mendaftarkan akun sebagai user biasa. Nah, di sini ada beberapa form yang perlu diisi untuk melakukan register, antara yaitu username, email, password, kemudian confirm password. Untuk halaman login ini tampilannya antara halaman admin dan halaman user biasa itu sama. Jadi ketika ingin masuk ke sistem dengan login perlu memasukkan username dan password. Kemudian selanjutnya adalah halaman dashboard admin. Nah, ini adalah tampilan awal ketika user admin berhasil login. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu form, table, profile, user. Nah, di dalam menu form ini nantinya akan ada submenu form tambah data barang masuk dan tambah satuan barang. Nah, ini adalah tampilan untuk input data barang masuk atau tambah barang masuk. Ada beberapa form, yaitu ada ID transaksi, tanggal, kode barang atau barcode, nama barang, satuan, dan jumlah. ID transaksi ini, ABC ini nama perusahaan, 2020 ini diambil dari tahun ini, jadi tahun input barangnya.
Kemudian 5 angka di belakang ini dia random access, jadi diakses oleh sistem secara acak. Untuk tanggal diinputkan tanggal penginputan barangnya. Untuk kode barang masukkan kode barangnya, diinputkan nama barang, kemudian satuan ini dipilih, jadi bisa dus atau pak atau pieces, kemudian jumlahnya masukin berapa angkanya. Untuk tombol reset ini digunakan untuk menghapus jika ada inputan yang salah. Jadi nanti ketika form ini sudah diisi, kemudian Alfred mengklik reset, maka yang sudah diinputkan tadi akan hilang semua. Ketika data yang diisikan sudah benar, dapat melakukan submit, maka data yang diinputkan sudah berhasil dan akan masuk ke menu table barang masuk nantinya. Nah, untuk melihatnya itu bisa dilihat pada button primary, dilihat list barang ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah halaman tambah satuan barang. Halaman tambah satuan barang ini salah satu submenu di bagian menu form. Ada kode satuan dan nama satuan. Reset digunakan untuk menghapus, submit ketika yang diinputkan sudah benar, bisa dilakukan submit, maka list data tersebut akan langsung masuk ke table satuan barang. Untuk melihatnya bisa diklik pada lihat satuan. Kemudian selanjutnya adalah tabel barang masuk. Nah, ini adalah salah satu submenu pada bagian menu table. Jadi semisal tadi kita sudah menginputkan tambah barang masuk, maka ketika disubmit, maka data itu akan langsung masuk ke halaman ini, yaitu halaman tabel barang masuk. Jadi ada transaksi, tanggal, kode barang, nama barang, satuan, jumlah. Nah, di sini ada aksi, yaitu icon pensil digunakan untuk mengupdate atau mengubah data, delete, icon trash digunakan untuk menghapus data, kemudian button success yang icon seek out ini digunakan untuk mengeluarkan barang. Nah, untuk tambah data barang ini yang ketika diklik maka dia akan langsung masuk ke input data barang masuk yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah, ini adalah ketika tadi yang tabel kolom keluarkan, icon seek out ini diklik, maka dia akan langsung tampil halaman tambah barang keluar ini. Maaf, ini salah ketik ya, ini harusnya halaman tambah barang keluar. Jadi nantinya admin memasukkan tanggal keluarnya, tanggal berapa, kemudian jumlahnya ini yang mau dikeluarkan berapa. Untuk ID transaksi, tanggal masuk, kode barang, dan nama barangnya ini dia read only, jadi tidak bisa dirubah. Ketika sudah oke, maka klik submit. Untuk selanjutnya adalah tabel barang keluar pada admin. Nah, ketika pada slide sebelumnya tadi kita menginputkan barang keluar, maka barang keluar tadi akan langsung masuk ke tabel barang keluar, yaitu ada pada menu table di submenu tabel barang keluar. Jadi nanti barang yang keluar itu apa aja akan masuk ke halaman ini. Jadi ada ID transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode barang, nama barang, satuan, dan jumlah barang yang dikeluarkan. Nah, untuk aksi yang icon file ini digunakan untuk mencetak invoice otomatis. Jadi dia nantinya akan langsung tampil barang-barang yang dipilih. Semisal saya memilih pada nomor 1 ini, jadi nanti akan keluar data-data barang, keluar invoice dengan isinya data-data barang ini. Nah, untuk invoice manual ini dia akan keluar invoice tapi dengan form yang masih kosong. Jadi nantinya admin dapat mengisi secara manual. Untuk selanjutnya di sini ada tabel satuan. Nah, untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang yang input satuan barang pada menu form, yaitu yang ada kode satuan dan nama satuan. Nah, ketika itu tadi berhasil disubmit, maka datanya akan langsung muncul di menu table pada submenu tabel satuan. Nah, untuk icon pensil ini digunakan untuk mengubah datanya, kemudian icon trash ini digunakan untuk menghapus datanya.
Kemudian button tambah data ini akan langsung masuk ke menu form, submenu tambah satuan barang. Selanjutnya adalah pada menu profile. Nah, pada menu profile ini dapat digunakan admin untuk mengubah password dengan cara mengisikan password baru pada new password, kemudian confirm new password, lalu klik submit. Selain itu juga dapat dilakukan untuk melakukan dilakukan untuk mengubah gambar, yaitu cukup klik pada change picture. Selanjutnya adalah untuk menu user. Nah, pada menu user ini akan tampil nama-nama user, baik itu user biasa maupun user admin. Nah, di sini atributnya ada username, email, role. Role di sini maksudnya ada role ID user masuk dan user biasa dan user admin. Kemudian last login, update digunakan untuk mengubah data, delete digunakan untuk menghapus data. Nah, ketika button tambah data ini diklik, akan langsung muncul halaman tambah user pada admin. Formnya ada username, email, password, confirm password. Untuk role ID-nya ada username, memilih antara user biasa dan user admin. Kemudian di submit, ketika ingin melihat list tabel nama-nama usernya, dapat diklik pada button primary di lihat user. Selanjutnya adalah halaman utama untuk user biasa. Ketika user biasa berhasil login menggunakan username dan password, maka user biasa akan langsung diarahkan masuk ke halaman utama ini. Jadi menu di user biasa itu tidak banyak, hanya ada menu table, dan di dalam menu table ini ada submenu tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Kemudian di sini ada setting digunakan untuk mengubah password. Selanjutnya adalah ini halaman tabel barang masuk. Jadi tampilannya hampir sama seperti yang ada di admin, hanya saja pada bagian halaman user biasa ini tidak memiliki fitur banyak, jadi hanya bisa menampilkan data-data barang masuk aja. Jadi user biasa tidak bisa mengubah, tidak bisa menghapus atau mengeluarkan barang. Selanjutnya ada tabel barang keluar. Tampilannya sama seperti pada tabel barang keluar di admin. Jadi ada di transaksi, tanggal masuk, tanggal keluar, kode barang, nama barang, satuan dan jumlah. Kemudian user biasa juga bisa mencetak invoice, baik itu invoice yang secara otomatis maupun invoice yang manual. Selanjutnya adalah halaman setting pada user, yaitu digunakan untuk mengubah password dengan mengisikan password yang baru pada form new password dan confirm new password, kemudian update password. Oke, baik, sekian dari saya presentasi untuk mengenai software navigasi dan hasil screenshot program. Untuk selanjutnya mengenai pengujian black box testing akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fauzan. Saya akan melanjutkan materi black box testing untuk halaman login. Jika mengosongkan username password lalu login, sistem akan menolak muncul pesan please fill out this field. Jika mengisi username mengosongkan password dan mengosongkan password lalu login, sistem akan menolak. Mengosongkan username dan mengisi password lalu login, sistem akan menolak. Mengisi username dan password, salah satu data benar dan salah satunya salah lalu login, sistem akan menolak. Mengisi username dan password dengan benar lalu login, sistem akan menerima, akan masuk ke halaman dashboard. Black box testing untuk halaman register. Mengosongkan semua field pada form register lalu klik register, sistem akan menolak. Maka muncul pesan please fill out this field. Mengisi file dan masih ada file yang kosong, lalu klik register, sistem akan menolak. Mengisi semua field tapi konfirmasi password salah, lalu klik register, sistem akan menolak. Mengisi semua field dengan benar, lalu klik register, sistem akan menerima dan muncul pesan sukses, Anda akan berhasil. Selanjutnya halaman tambah barang masuk pada admin. Skenario pertama, tambah data barang
dengan tidak mengisi lengkap semua field. Misal kolom jumlah kosong lalu submit, sistem akan menolak. Tambah data, yang kedua, tambah data barang dengan benar semua field, tidak ada yang kosong lalu submit, sistem akan menerima. Yang ketiga, input data barang masuk lalu reset, sistem akan menghapus semua data telah diinputkan. Yang keempat, sistem dapat menampilkan list data barang masuk, lalu klik lihat list barang, sistem akan menampilkan tabel barang masuk. Selanjutnya, skenario pengujian, sistem dapat menambahkan data satuan barang, klik tambah data, maka sistem menampilkan form input satuan barang. Sistem dapat melakukan proses update data satuan barang, klik icon pensil, maka sistem menampilkan form update satuan barang. Jika update berhasil, muncul pesan sukses, data satuan berhasil diupdate. Yang ketiga, sistem dapat melakukan proses delete data barang, klik icon trace, maka sistem menampilkan alert, yakin ingin dihapus. Situ ada pilihan oke atau cancel. Skenario pengujian, yang pertama, sistem dapat menambahkan data barang keluar, klik tambah data keluar, sistem akan menampilkan barang masuk, kemudian barang akan dikeluarkan. Sistem dapat mencetak invoice manual, klik invoice manual, maka sistem mengunduh invoice manual. Sistem dapat mencetak invoice dengan klik icon file pada kolom invoice, maka sistem akan mengunduh invoice pada record yang dipilih oleh user. Untuk halaman user admin, sistem dapat menambahkan data user, klik tambah data, hasilnya sistem menampilkan form input tambah user. Mengisi semua form input dengan benar tanpa ada yang kosong lalu submit, sistem menerima, maka sistem menerima akses dan muncul pesan sukses, user berhasil ditambahkan. Sistem dapat melakukan proses delete data user, klik icon trace. Sistem menampilkan alert, yakin ingin dihapus, oke atau cancel. Mengisi form input, kemudian ada field yang dikosongkan, klik icon submit. Sistem menolak, data yang diinputkan hilang. Sistem dapat melakukan proses update data user dengan klik icon pensil. Sistem menampilkan form update data user. Jika update berhasil, muncul pesan sukses data barang berhasil diupdate. Halaman profil admin dan sync out. Mengubah password dengan mengisi new password dan mengosongkan new konfirmasi password, maka sistem akan menolak dan data tidak akan berubah. Yang kedua, mengubah password dengan mengisi new password dan new konfirmasi password yang diinputkan salah, maka sistem akan menolak dan data tidak akan berubah. Mengubah password dengan mengisi new password dan new konfirmasi password dengan tepat, maka sistem akan menerima perubahan password dan muncul pesan sukses, password telah diganti. Skenario sync out. Yang pertama, keluar dari sistem dapat dilakukan dengan klik tombol sync out. Maka sistem akan keluar dari sistem, akan menampilkan kembali from login. Selanjutnya, halaman tabel masuk pada user biasa. Yang pertama, user biasa hanya dapat melihat data pada tabel barang masuk. Maka sistem menampilkan menampilkan data barang masuk seperti data pada admin. Selanjutnya, halaman tabel barang keluar user biasa. Yang pertama, user biasa hanya dapat melihat data pada tabel barang keluar dan cetak invoice. Maka sistem menampilkan data barang keluar seperti data pada admin. Yang kedua, sistem
dapat mencetak invoice dengan klik button invoice manual, maka sistem akan mendownload invoice manual. Untuk halaman setting pada user biasa. Yang pertama, mengubah password dengan mengisi new password dan mengosongkan new konfirmasi password, maka sistem akan menolak. Mengubah password dengan mengisi new password dan konfirmasi password yang diinputkan salah, maka sistem akan menolak. Mengubah password dan mengisi new password dan new konfirmasi password dengan tepat, maka sistem akan menerima perubahan password, akan muncul pesan sukses, password telah diganti. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Reki, untuk materi spesifikasi hardware. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reki. Saya akan melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Pemeliharaan atau spesifikasi hardware. Di sini ada dua. Yang pertama server, CPU. Terbagi tiga, ada prosesor Pentium, Core Duo, RAM DDR4GB, hard disk 500GB. Terus ada mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768 dan koneksi internet yang kecepatan 2 Mbps. Dan yang kedua ada klien, ada CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1024 x 768 dan koneksi internet yang kecepatan 56 kbps. CPU terbagi tiga, prosesor Pentium 4, RAM DDR1GB, hard disk 20GB. Selanjutnya pemeliharaan spesifikasi software server. Server sistem operasi yang digunakan seperti Windows atau Linux, aplikasi bundle web server seperti Exam, web server, PHP, Triad yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya aplikasi HP server, V2 aplikasi PHP server, V5 aplikasi MySQL server, V5 aplikasi PHP MyAdmin server, V3 aplikasi web seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Dan ada klien sistem operasi yang umum digunakan seperti Windows atau Linux, aplikasi web seperti Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, dan Google Chrome. Selanjutnya part 3. Dari kesimpulan sebelumnya, sistem ini dapat mempermudah dalam proses pendataan barang masuk dan keluar sehingga mudah dalam pencarian dan mengurangi penumpukan kertas. Diharapkan sistem ini dapat memberikan kemudahan bagi admin dalam mengetahui jumlah stok barang yang ada. Dengan bahasa pemrograman PHP untuk merancang sistem ini sehingga mempermudahkan pengaksesan sistem. Saran menambah fasilitas keamanan, dikembangkan dengan fitur yang bermanfaat dan desain yang menarik, dilakukan pemeliharaan sistem dengan sebaik mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.